Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan membuat video penjelasan yang akan menjelaskan kode dari chatroom app yang telah saya buat. Sebelumnya pada lab session 10 itu diperintahkan untuk membuat chatroom app. Jadi chatroom app ini itu memungkinkan banyak pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain secara real time melalui jaringan. Jaringan itu biasanya itu pakai internet. Lalu aplikasi chatroom ini itu beroperasi menggunakan model client dan server. Di aplikasi chatroom ini itu kita juga pakai soket, yaitu salah satu antarmuka pemrograman paling mendasar untuk komunikasi jaringan. Langsung saja masuk pada kode yang telah saya buat. Di sini terdapat dua file, yaitu yang pertama ada server.py dan client.py. Di sini saya akan menjelaskan yang server terlebih dahulu. Jadi baris import socket ini itu dia untuk mengimport modul socket tentunya yang menyediakan cara untuk membuat koneksi jaringan. Lalu di sini saya mengimport threading. Dalam server ini, threading ini untuk menangani setiap koneksi klien dalam thread terpisah, sehingga server dapat menerima koneksi baru dan berkomunikasi dengan klien yang sudah terhubung secara bersamaan. Lalu, di sini saya menginisialisasi sebuah dictionary kosong bernama clients. Jadi dictionary ini itu akan digunakan untuk menyimpan referensi ke setiap klien soket yang terhubung dengan nilai yang terkait, yang dimana itu merupakan nama pengguna dari klien tersebut. Lalu di sini saya definisikan fungsi bernama broadcast yang mengambil dua argumen, yaitu message atau pesan yang akan dikirim dan sender socket atau soket pengirim pesan yang secara defaultnya itu adalah none. Fungsi ini itu nanti bakal bertanggung jawab untuk mengirim pesan ke semua klien yang terhubung kecuali klien yang mengirim pesan tersebut. Di dalam fungsi broadcast, baris ini akan mengiterasi melalui salinan daftar kunci dari dictionary. Jadi di sini itu menggunakan list client untuk membuat salinan. Karena nanti kita tuh mungkin bakal menghapus elemen dari klien di dalam loop jika ada klien yang terputus dan memodifikasi dictionary yang sedang diiterasi itu bisa menyebabkan kesalahan. Terus berikutnya, if client ini, baris ini, itu memeriksa apakah klien saat ini yang sedang diiterasi itu bukan sender socket, yang dimana ini tuh bagian penting untuk memastikan bahwa pesannya itu yang dikirim itu tidak kembali ke pengirim aslinya, jadi tidak ada duplikasi pesan. Lalu terdapat block try, client send message encode. Jadi jika kliennya itu bukan pengirim, baris ini itu bakal nyoba mengirim message ke klien socket tersebut. Dan message encode itu dia mengubah string pesan menjadi urutan byte karena data di jaringan itu harus dikirim dalam format byte, jadi dia di-encode dulu. Berikutnya baris ini accept exception, client close, DLD clients. Jadi block accept exception ini itu bakal nanganin kasus di mana ketika ada kesalahan saat mencoba mengirim pesan ke klien. Misalnya kliennya itu telah terputus secara tiba-tiba. Jika terjadi kesalahan itu, client close itu bakal nutup koneksi soket yang rusak, dan del clients ini akan menghapus klien tersebut dari dictionary clients. Berikutnya di sini mendefinisikan fungsi bernama handle client yang bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi dengan satu klien yang terhubung. Fungsi ini itu menerima
dua argumen, yaitu client socket dan ADDR. Client socket ini itu objek soket untuk klien yang terhubung, dan ADDR atau ADDR itu alamat IP dan port dari klien. Lalu berikutnya, di dalam fungsi handle client ini, block try itu akan mulai digunakan. Jadi baris ini itu akan mencoba untuk menerima data dari client socket. Client socket receive 1024 ini akan mencoba untuk menerima hingga 1024 byte data. Lalu decode-nya ini atau decode itu bakal mengubah data byte yang diterima kembali menjadi string. Yang dimana itu tuh diasumsikan adalah nama pengguna yang dikirim oleh klien setelah terhubung. Lalu baris ini setelah menerima nama, baris ini tuh bakal menambahkan client socket ke dictionary clients dengan nama yang baru diterima sebagai nilainya. Berikutnya, baris ini itu bakal mencetak pesan ke konsol server yang menunjukkan bahwa klien baru telah terhubung, beserta alamatnya dan nama penggunanya. Server kemudian memanggil fungsi broadcast untuk memberitahu semua klien lain, kecuali klien yang baru bergabung, bahwa nama atau nama klien itu telah bergabung ke obrolan. Lalu while true ini, loop while true ini itu bakal terus-menerus menerima pesan dari klien. Server akan menunggu hingga 1024 byte data diterima dari klien socket, lalu menguraikannya menjadi string. Berikutnya, if not message break ini, jika message kosong, yaitu klien telah memutuskan koneksi, akan break mengakhiri penanganan klien ini. Berikutnya, print ini, baris ini, itu pesan yang diterima dari klien dicetak ke konsol server dan menunjukkan alamat asal dan pesan itu sendiri. Baris ini, broadcast message client socket, itu pesan yang diterima kemudian di-broadcast ke semua klien lain kecuali klien pengirim menggunakan fungsi broadcast. Lalu, exception akan menangani kasus di mana ketika ada kesalahan tak terduga selama komunikasi dengan klien di dalam loop while true atau saat menerima nama. Pas ini berarti tidak melakukan apa-apa. Kesalahan ini tuh mungkin berarti klien terputus secara tiba-tiba atau ada masalah jaringan. Berikutnya, block finally nanti tuh bakal selalu dieksekusi, terlepas dari apakah ada pengecualian terjadi atau tidaknya. Baris ini tuh bakal mencoba mengambil nama klien dari dictionary menggunakan client socket sebagai kuncinya. Jika client socket ini tidak ada di clients, misalnya jika klien terputus sebelum namanya itu sempat ditambahin, maka nanti akan default ke unknown. Print ini, baris ini, itu pesan dicetak ke konsol server yang dimana itu menunjukkan bahwa klien dengan alamat ADDR dan nama klien tersebut itu telah terputus. Broadcast ini, jadi servernya ini bakal manggil fungsi broadcast lagi untuk memberitahu semua klien yang tersisa bahwa name itu nama klien telah keluar dari obrolan atau dari chat. Jadi ketika ada klien yang keluar dari chatting room ini, itu nanti server ini bakal manggil fungsi broadcast untuk memberitahu semua klien yang tersisa bahwa ada klien yang telah keluar dari chat atau obrolan ini. Berikutnya, baris ini client socket.close. Jadi baris ini tuh secara eksplisit menutup client socket.
melepaskan sumber daya yang digunakan oleh koneksi tersebut. Berikutnya, if client socket in clients, del client socket. Jadi ini tuh kayak pemeriksaan terakhir untuk mastiin bahwa client socket itu telah dihapus dari dictionary clients. Jika masih ada di sana, membersihkan daftar klien yang terhubung. Berikutnya ada dev main, yang dimana itu fungsi utama untuk menjalankan server ini. Di dalam main baris ini, server sama dengan socket membuat objek socket server. Jadi baris ini itu akan membuat objek socket server. Socket.af underscore inet itu akan menentukan bahwa kita akan menggunakan IP versi 4. Lalu socket.sockstream ini akan menentukan bahwa kita akan menggunakan tipe socket stream yang berarti koneksi TCP atau Transmission Control Protocol. Berikutnya baris ini server bin localhost 12345 ini. Jadi baris ini tuh kayak mengikat server ke alamat IP dan port tertentu. Localhostnya itu berarti server akan mendengarkan koneksi yang berasal dari komputer lokal itu sendiri. Sedangkan 12345 ini itu adalah nomor port yang akan digunakan server untuk mendengarkan koneksi masuk. Berikutnya server.listen itu akan menempatkan server dalam mode mendengarkan, yang dimana ini tuh berarti server siap untuk menerima koneksi yang masuk. Berikutnya print server menunggu koneksi ini. Itu jadi pesan ini tuh bakal dicetak ke konsol server, dan pesan ini tuh menunjukkan bahwa server itu telah berjalan dan menunggu klien untuk terhubung. While true client socket ini, baris ini, jadi ini tuh loop while true yang terus-menerus menunggu koneksi dari klien baru. Server accept ini itu adalah panggilan yang memblokir akan berhenti sampai ada klien baru yang terhubung. Ketika ada klien yang terhubung, maka akan mengembalikan tuple yang berisi dua nilai, yaitu client socket atau objek socket baru untuk komunikasi dengan klien tertentu ini, ADDR atau alamat IP dan port dari klien itu sendiri. Baris ini, setelah klien baru terhubung sebelumnya, baris ini tuh bakal membuat objek trading.thread yang baru. Ini target sama dengan handle client, itu menentukan bahwa fungsi handle client akan dijalankan dalam thread baru ini. Ini itu meneruskan client socket dan ADDR sebagai argumen ke fungsi handle client. Berikutnya thread start. Baris ini tuh bakal memulai eksekusi thread baru yang tadi dibuat, yang dimana ini tuh memungkinkan server untuk melanjutkan menunggu koneksi baru di thread utama. Handle client-nya itu mengelola komunikasi dengan klien yang baru terhubung di thread terpisah. Lalu baris ini seperti biasa itu adalah blok standar dalam Python untuk memastikan bahwa fungsi main hanya akan dipanggil ketika script server.py ini dijalankan secara langsung. Jadi itu adalah penjelasan setiap kode dari server.py ini. Berikutnya saya akan lanjut ke client.py. Yang pertama sama ya seperti server.py tadi. Di sini kita mengimport modul socket yang menyediakan cara untuk membuat koneksi jaringan. Ini tuh sama aja modulnya kayak yang digunakan oleh server untuk membuat koneksi tadi. Lalu import trading. Jadi baris ini tuh bakal mengimpor modul trading yang akan memungkinkan klien untuk menjalankan dua tugas secara bersamaan, yaitu menerima pesan dari server dan mengirimkan pesan ke server. Dev receive message. Jadi di sini
ini tuh mendefinisikan sebuah fungsi bernama receive messages yang akan bertanggung jawab untuk menerima pesan dari server. Jadi fungsi ini itu mengambil satu argumen, yaitu client socket, yaitu objek socket yang digunakan klien untuk berkomunikasi dengan server. Berikutnya, di sini ada while true. Di dalam fungsi ini, baris while true ini akan memulai sebuah loop tak terbatas, yang dimana itu berarti klien akan terus-menerus mencoba menerima pesan dari server selama koneksinya itu masih aktif. Block try digunakan untuk menangani potensi kesalahan yang mungkin terjadi selama proses penerimaan pesan. Baris ini, message sama dengan client socket ini. Jadi, baris ini tuh menerima data dari client socket. Client socket receive ini akan menunggu dan menerima hingga 1024 byte data dari server. Lalu perintah decode ini kemudian mengubah data byte yang diterima menjadi string. Berikutnya, if message, print message. Jika message itu tidak kosong, yaitu ada data yang diterima, maka baris ini tuh akan mencetak pesan ke konsol klien. Berikutnya, accept exception, print error terputus dari server, break. Jadi, block accept exception ini akan dijalankan jika terjadi kesalahan saat menerima pesan. Misalnya kayak servernya itu terputus secara tiba-tiba. Di dalam main, baris ini itu akan membuat objek socket client, yang dimana socket client ini menentukan bahwa kita akan menggunakan IP versi 4, dan socket.sockstream ini itu menentukan bahwa kita akan menggunakan tipe socket stream yang berarti koneksi TCP atau Transmission Control Protocol. Baris ini itu akan mencoba membuat koneksi ke server. Jadi localhost 12345 ini adalah alamat IP dan port server yang ingin dihubungkan oleh klien. Terus ini tuh harus sesuai dengan alamat dan port yang diikat oleh server sebelumnya. Setelah koneksi berhasil, pengguna akan diminta memasukkan nama mereka menggunakan fungsi input. Nama pengguna yang dimasukkan oleh klien itu bakal di-encode menjadi byte menggunakan perintah ini, encode ini, dan kemudian dikirim ke server melalui client socket. Terus servernya itu nanti bakal menggunakan nama yang dimasukin itu atau diinputkan itu untuk mengidentifikasi klien tersebut. Print ini, baris print klien terhubung IP localhost sebagai name ini. Jadi pesan ini bakal dicetak ke konsol klien untuk mengkonfirmasi bahwa klien telah terhubung dan mengidentifikasi dirinya dengan nama yang telah dimasukkan oleh klien tersebut. Baris ini, thread sama dengan trading.thread ini. Jadi baris ini tuh bakal membuat objek trading.thread yang baru, yang dimana target sama dengan receive message ini akan menentukan bahwa fungsi receive message akan dijalankan dalam thread terbaru ini yang dibuat. Lalu argumen yang dimana meneruskan client socket sebagai argumen ke fungsi ini. Argumen harus berupa tuple. Itulah kenapa ada koma setelah client socket ini. Lalu berikutnya baris ini itu mengatur atribut daemon dari thread menjadi true. Jadi ini itu akan secara otomatis berhenti ketika program utama berakhir. Jika thread utama klien itu berhenti, misalnya pengguna itu mengetik exit, thread receive message juga itu bakal berhenti, yang dimana ini tuh menghindari program yang terus berjalan di latar belakang tanpa berhenti. Lalu berikutnya baris ini thread.start.
Baris ini tuh memulai eksekusi thread yang baru dibuat. Sekarang, fungsi receive message ini bakal berjalan di latar belakang secara bersamaan dengan kode di thread utama. While true, loop while true ini adalah bagian dari thread utama klien yang bertanggung jawab untuk memungkinkan pengguna mengetik pesan dan mengirimkannya itu ke server. Lalu block try digunakan untuk menangani potensi kesalahan saat menerima input pengguna atau mengirim pesan. Lalu baris ini akan meminta pengguna untuk mengetik pesan di konsol. Fungsi input ini akan memblokir hingga pengguna menekan enter. Jika pengguna mengetik exit, tidak peduli huruf besar atau kecil, baris ini akan jadi klien socket.close ini akan menutup koneksi socket dengan server. Lalu break ini keluar dari loop while true untuk mengakhiri thread utama klien. Jika pesannya bukan exit, maka baris ini akan menggabungkan nama pengguna klien dengan pesan yang diketik untuk membuat pesan lengkap yang akan ditampilkan di sisi server dan klien lainnya. Lalu berikutnya baris ini, jadi full message ini bakal di-encode menjadi byte menggunakan encode itu atau encoder dan kemudian dikirim ke server melalui client socket. Exception break, jadi block exception ini akan menangani kesalahan apapun yang terjadi selama proses input atau pengiriman. Seperti contoh, jika koneksi ke server itu terputus secara tiba-tiba saat klien mencoba mengirim pesan, maka nanti akan menyebabkan klien itu keluar dari loop dan mengakhiri program. Lalu yang terakhir, baris ini seperti biasa adalah blok standar dalam Python yang dimana memastikan bahwa fungsi main ini hanya akan dipanggil ketika script client.py ini dijalankan secara langsung, bukan ketika diimport sebagai modul oleh script lain. Jadi itu adalah penjelasan kode dari client.py ini. Di sini dapat kita lihat bahwa
program ini bisa berjalan dengan baik. Dapat dilihat kalau misalnya ada klien yang bergabung, maka ada pesan seperti ini di klien yang lain. Lalu tampilan di servernya seperti ini. Klien 1 dan klien 2 juga dapat berkomunikasi satu sama lain. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.